Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumina hadza. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, di video ke-13, alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi seputar nasihat ya buat para mujahid SMP Ibnu Hajar di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Allahumma amin. Oke, sebenarnya Ana ingin melanjutkan bagian ketiga ya dari 5 hal yang sangat penting buat kaum muslimin yang perlu dipahami. Tetapi Ana rasa itu terlalu berat ya buat kalian. Itu dilihat dari setoran-setoran dari kesimpulan-kesimpulan yang antum buat. Sedikit yang bisa menangkap apa yang Ana sampaikan. Ya mungkin nggak apa-apa ya. Ala kulli hal. Tapi Ana suka konsep yang pertama ya. Jadi Ana menceritakan profil sebagian Ustadz Ana, terus antum memberikan faedah, dan faedahnya bagus-bagus sekali insya Allah. Jadi akan Ana lanjutkan ya. Pertama Ana ingin menyampaikan profil salah satu Ustadz yang Ana kenal ya. Kemudian yang kedua lanjut ke isi materi tersebut. Oke. Sekarang ada satu sosok yang sangat Ana kagumi dari kecil sampai sekarang ya. Beliau adalah Bapak Engkos rahimahullah ya. Beliau adalah seorang ya kesibukannya hanya mengembala kambing ya. Kemudian beliau mempunyai kebun ya. Dan ketika itu anak masih kecil ya, usia ya masih SD lah. Akan tetapi beliau dari maghrib sampai isya itu beliau menghabiskan waktu bersama anak-anak ya. Beliau mengajarkan Al-Quran, beliau mengajarkan cara baca Al-Quran dan sebagainya. Dan kita pun banyak dari anak-anak masa itu ya, dimana zaman belum kenal yang namanya HP ya, dan TV pun itu masih sedikit ya. Jadi emang kita udah fokus ya buat belajar ketika itu, dan emang udah menjadi sebuah adat, sebuah kebiasaan ya anak-anak pada masa itu kalau maghrib ya ngaji gitu ya, tidak ada yang lain. Alhamdulillah ya. Jadi kesederhanaan beliau ya, Bapak Ustadz Engkos rahimahullah, dan beliau sudah lama wafat, meninggal. Dan kemudian Ana melihat salah satu postingan dari cucunya ya, dia memposting foto beliau. Ana jadi ingat masa-masa kecil dahulu di mana beliau mengajari kami baca Al-Quran. Ya, jadi satu faedah yang ingin Ana sampaikan adalah, nanti antum bikin faedah sendiri ya, tulis di kolom komentar. Kalau faedah yang Ana ambil adalah kita tuh nggak harus jadi ulama dulu gitu ya, baru mengajarkan orang lain. Tapi semampu kita gitu. Kalau kita mampu baca Al-Quran dengan baik, ya kita ajarkan anak-anak yang belum bisa baca. Ya. Jangan sampai kita baru belajar baca Al-Quran, tapi kita udah mau ngajarin mereka yang udah belajar dahulu. Enggak. Tapi ajarilah mereka yang belum bisa sama sekali. Setidaknya kita lebih dahulu belajar ketimbang mereka yang belum pernah belajar sama sekali ya. Jadi itu ya, makanya Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah semampu kalian ya. Oke, mungkin itu ya satu profil yang sangat membuat inspirasi buat Ana. Itu Ana juga kalau sudah sepuh, udah tua gitu ya, umur 60 atau 65, inginnya seperti itu. Anak maghrib itu di masjid gitu ya, ngajar anak-anak kecil, kayaknya udah tentram gitu hidup itu, nggak usah mikirin kerja atau cari nafkah dan seterusnya. Allahumma amin.
Oke, sekarang tema yang ingin Anda sampaikan adalah satu hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, thalibul ilmi, ya. Yaitu adalah memperbanyak doa. Ya. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kita harus banyak berdoa. Ya. Jadi setelah kita ibadah, ikhlas karena Allah, ya, terus wa ahsanat thoriq, jadi jalan yang ibadah yang kita lakukan itu benar, sesuai sunnah, maka perbanyak doa, ya. Apalagi di bulan Ramadan yang berkah ini, perbanyak doa, ya. Di antaranya ketika sahur, atau misalnya ketika sujud gitu ya, atau misalnya ketika sholat lail, sholat malam, atau misalnya pas sholat duha, berdoa, perbanyak berdoa, ya. Itu mudah-mudahan doa tersebut bisa memberikan taufik kepada kita semua untuk Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu agama, ya, khususnya ilmu syariah atau ilmu akidah. Jadi poin yang pertama adalah perbanyak doa, ya, di waktu-waktu mustajab seperti hari Jumat, ya, di sore sejam sebelum antara maghrib dan asar, ya, ketika menjelang maghrib atau ketika mau berbuka puasa, ya, dan banyak waktu-waktu yang mustajab. Manfaatkan waktu-waktu tersebut itu berdoa, ya. Itu poin pertama. Yang kedua, dan ini adalah poin terakhir, ya, satu hal lagi yang perlu diketahui, ya, dan dipahami oleh seorang penuntut ilmu adalah anna bainahu wa baina rabbahu wa baina rabbihi, yani khabi'ah. Jadi, amalan. Jadi seorang hamba, seorang penuntut ilmu, antara dia dengan Tuhannya, ya Allah, yani Allah, dia mempunyai amalan yang tidak mengetahui hanya dia sendiri. Hatta orang yang terdekatnya tidak tahu, ya. Kalau kita posisinya sebagai anak, berarti orang paling terdekat adalah orang tua. Hatta orang tua aja nggak tahu. Atau yang seorang suami, tidak, orang yang paling terdekatnya adalah seorang istri. Hatta istrinya aja nggak tahu, ya. Jadi satu hal yang perlu diketahui oleh seorang penuntut ilmu, dia harus mempunyai amalan yang rahasia. Tidak ada yang mengetahui, hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari misalnya baca Al-Quran, dari sedekah, dari sholat malam dan seterusnya, tidak ada yang mengetahui kecuali dia. Satu contoh dari sahabat, ya, dari cucu Nabi SAW, entah Husain atau Hasan. Jadi di ketika itu di Madinah, ya, banyak sering didapati ada makanan di depan rumah. Jadi setiap orang-orang yang fakir miskin gitu, di depan rumahnya ada makanan. Dan itu sering berulang gitu. Makanya penduduk waktu itu heran, ini siapa yang ngasih makanan, yang naruh makanan di depan rumah, ya. Akhirnya itu semua penasaran itu adalah terjawab ketika beliau wafat, ya. Jadi ketika beliau wafat, di belakangnya, di punggungnya itu terdapat tanda hitam yang biasa membawa berat makanan. Jadi misalnya kalau kita sering bawa barang gitu, ya, karena saking beratnya atau saking lamanya pasti ada bekas hitamnya. Nah, ketika beliau wafat, ya, radhiyallahu anhu, di situ ada tanda hitam di punggungnya. Maka ketika itu warga Madinah tahu bahwa orang yang selalu, ya, menyimpan makanan di depan rumah orang fakir miskin adalah beliau radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Ya. Jadi beliau, amalan itu tidak ada yang tahu gitu. Hatta istri atau anaknya nggak ada yang tahu. Dan itu pun terjawab ketika beliau sudah wafat, ya. Jadi mudah-mudahan dengan amalan tersebut, ya, amalan yang sangat rahasia, yang hanya diketahui oleh Allah dan penuntut ilmu tersebut, mudah-mudahan amalan tersebut bisa memberikan taufik kepada apa yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Nah, kira cukup antum bisa paham benarnya datang dari Allah dan salahnya dari anak pribadi dan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.